Pernahkah kamu merasa Jakarta menertawakanmu, menelanjangi semua mimpi dan harapanmu di tengah gemerlapnya lampu kota? Stefani pernah. Malam itu, hujan turun bukan hanya di Jakarta, tapi juga di hatinya. Tapi, tunggu dulu. Kisah ini bukan tentang kekalahan, tapi tentang sebuah kebangkitan yang akan membuatmu merinding. Malam itu, Jakarta terasa begitu kejam. Hujan mengguyur tanpa ampun, membasahi jalanan yang sudah kotor dan berdebu. Stefani berjalan seorang diri, air mata bercampur dengan air hujan. Langkahnya gontai, bahunya merosot. Mimpi-mimpinya seolah hancur berkeping-keping, terhempas oleh kerasnya kehidupan di ibu kota. Ia merasa seperti sebutir debu yang terlupakan di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan. Setiap tetes hujan seolah mencemooh kegagalannya, mempertegas betapa kecil dan tidak berdayanya dia. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah mengabaikan kesedihannya. Stefani merasa terasing, sendirian dalam keramaian. Angin malam berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum, menambah pedih luka di hatinya. Ia merindukan kehangatan, bukan hanya dari cuaca, tapi juga dari hati seseorang. Bayangan masa lalu menghantuinya, kenangan indah yang kini terasa begitu jauh dan tidak mungkin diraih kembali. Stefani berhenti di bawah sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk termenung, menatap jalanan yang basah dan berkilauan diterani lampu-lampu mobil yang melintas. Di benaknya berputar kembali kejadian-kejadian yang membuatnya terpuruk. Ia merasa bersalah, bodoh, dan tidak berguna. Ia mempertanyakan semua keputusannya, meragukan semua yang pernah ia yakini. Apakah memang ia tidak pantas meraih mimpinya? Apakah ia hanya ditakdirkan untuk menjadi pecundang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, membuatnya semakin terpuruk dalam keputusasaan. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan dalam kesunyian. Namun, hatinya tetap dingin dan kosong. Ia merasa seperti kapal yang kehilangan arah, terombang-ambing di tengah lautan yang ganas. Tidak ada harapan, tidak ada tujuan, hanya ada kegelapan dan kesedihan yang mendalam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah kering. Ia hanya bisa duduk diam, meratapi nasibnya yang malang. Tiba-tiba, seorang pengamen tua menghampirinya. Ia membawa sebuah gitar usang dan sebuah topi lusuh. Ia tersenyum ramah kepada Stefani, lalu mulai memainkan sebuah lagu yang sendu. Awalnya, Stefani tidak menghiraukannya. Namun, lama-kelamaan, lirik lagu itu mulai menyentuh hatinya. Lagu itu bercerita tentang perjuangan, harapan, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Stefani mulai mendengarkan dengan seksama. Air matanya mulai menetes kembali. Ia merasakan ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya. Sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh. Pengamen itu terus bernyanyi. Suaranya parau namun penuh dengan penghayatan. Ia seolah memahami kesedihan yang dirasakan Stefani. Dan melalui lagunya, ia mencoba memberikan semangat dan kekuatan. Stefani merasa tersentuh oleh kebaikan hati pengamen itu. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian, bahwa masih ada orang-orang yang peduli dan mau berbagi dengan sesamanya. Setelah lagu selesai, pengamen itu tersenyum kembali kepada Stefani. Ia memberikan topinya kepada Stefani, lalu berkata, "Jangan menyerah, Nak. Setiap badai pasti akan berlalu. Akan selalu ada pelangi setelah hujan." Stefani terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti mendapatkan pencerahan. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah pada keadaan. Ia harus bangkit dan berjuang kembali. Ia mengambil topi itu dan mengucapkan terima kasih kepada pengamen itu. Pengamen itu mengangguk lalu melanjutkan perjalanannya. Stefani menatap topi itu lalu memakainya. Ia merasakan ada kekuatan baru yang mengalir ke dalam dirinya. Ia berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan meninggalkan halte bus itu. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa memiliki harapan.
Malam itu, Stefani memutuskan untuk mengubah cara pandangnya. Ia menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran berharga. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi meratapi nasibnya, melainkan untuk fokus pada apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaannya. Ia mulai memikirkan kembali mimpi-mimpinya dan mencari cara untuk mewujudkannya. Ia tidak lagi merasa takut pada tantangan, ia justru merasa tertantang untuk membuktikan dirinya. Ia ingin menunjukkan kepada Jakarta bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk meraih apa yang ia inginkan. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia siap menghadapinya. Ia memiliki keyakinan bahwa ia akan berhasil, bahwa ia akan menjadi orang yang sukses dan bahagia. Stefani mulai menyusun rencana. Ia membuat daftar hal-hal yang perlu ia lakukan untuk mencapai tujuannya. Ia mulai mencari pekerjaan baru. Ia mulai belajar keterampilan baru. Ia mulai membangun jaringan dengan orang-orang yang berpengaruh. Ia bekerja keras setiap hari tanpa mengenal lelah. Ia tidak lagi memperdulikan apa kata orang lain. Ia hanya fokus pada dirinya sendiri dan tujuannya. Ia belajar dari kesalahan-kesalahannya. Ia memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Ia memanfaatkan kekuatan-kekuatannya. Ia menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi merasa takut pada kegagalan. Ia justru menganggapnya sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menghargai setiap pencapaian kecil, dan untuk selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Hari demi hari berlalu, Stefani semakin dekat dengan tujuannya. Ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ia menguasai keterampilan baru, ia membangun jaringan yang luas. Ia mulai mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang kagum dengan semangat dan ketekunannya. Ia membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita memiliki kemauan dan keberanian untuk berjuang. Ia membuktikan bahwa kita bisa bangkit dari keterpurukan, bahwa kita bisa mengubah nasib kita, bahwa kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Ia menjadi bukti nyata bahwa Jakarta bisa menjadi tempat yang indah, asalkan kita memiliki hati yang kuat dan semangat yang tak pernah padam. Akhirnya, Stefani berhasil mencapai mimpinya. Ia menjadi seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis yang berkembang pesat. Ia memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan kehidupan yang serba berkecukupan. Namun, ia tidak melupakan masa lalunya. Ia tetap rendah hati dan sederhana. Ia selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia mendirikan sebuah yayasan sosial yang bertujuan untuk membantu anak-anak yatim piatu dan orang-orang miskin. Ia ingin memberikan kembali apa yang telah ia terima dari kehidupan. Ia ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Ia ingin membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang materi, melainkan tentang bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Malam itu, Stefani berdiri di balkon rumahnya, menatap gemerlapnya lampu kota Jakarta. Hujan sudah berhenti, langit sudah cerah. Ia tersenyum, mengenang malam kelabu yang pernah ia lalui. Ia menyadari bahwa malam itu adalah titik balik dalam hidupnya. Malam itu, ia kehilangan segalanya, tapi malam itu juga, ia menemukan kekuatan baru. Ia berterima kasih kepada Jakarta yang telah menguji ketegarannya. Ia berterima kasih kepada hujan yang telah membasuh semua kesedihannya. Ia berterima kasih kepada pengamen tua yang telah memberikan semangat kepadanya. Ia berterima kasih kepada dirinya sendiri yang telah berani berjuang dan tidak menyerah. Ia adalah bukti nyata bahwa Jakarta bisa menangis bersamamu, tapi Jakarta juga bisa menjadi saksi bisu kebangkitanmu. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah pada keadaan. Ingatlah kisah Stefani. Kalau dia bisa, kamu juga pasti bisa. Bangkit dari keterpurukan dan raihlah mimpi-mimpimu. Jangan lupa like video ini kalau kalian terinspirasi. Komen di bawah apa pelajaran yang kalian dapat dari kisah ini. Subscribe channel ini untuk video-video inspiratif lainnya. Dan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!